Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam PBG Prajabatan, salam literasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardia Nurul Khairiyah. Saya merupakan mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pancasakti Tegal, akan memaparkan hasil dari topik 5 aksi nyata, yaitu refleksivitas pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Selamat menyaksikan. 우리 둘 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린아들 놀이 같아. Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa sih yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Baik, refleksivitas adalah kegiatan untuk memperoleh umpan balik dari suatu kegiatan yang telah kita laksanakan. Hasil dari refleksi dapat berupa gambaran yang kita gunakan untuk melihat ketercapaian indikator keberhasilan yang telah kita capai, maupun kekurangan yang perlu diperbaiki. Hasil dari refleksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk perbaikan diri dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya agar lebih baik. Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan refleksi adalah hal yang dilakukan guru untuk mendapatkan umpan balik dari siswa. Dalam hal ini, antara siswa dan guru dapat mengulas apa yang telah terjadi, ketercapaian keberhasilan pengajaran, permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, maupun kekurangan yang ditemui untuk dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pendidikan berkelanjutan. Refleksi adalah pintu masuk untuk dapat berbagi pengalaman, mengomunikasikan pembelajaran, dan meradiasikan semangat positif. Maksudnya adalah, dengan refleksi kita akan mendapat pengalaman yang dapat kita bagikan kepada orang lain, mendapat manfaat dan pembelajaran, serta mengomunikasikan hal-hal yang dapat dipetik, dan memancarkan semangat positif yang bersifat membangun kepada orang lain. Pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ini, saya mendapat banyak pemahaman baru. Saya menjadi tahu pentingnya literasi sebagai penanaman karakter untuk siswa dan rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran. Sebagai calon guru profesional, saya harus memberikan dorongan dan semangat positif untuk siswa agar gemar berliterasi. Literasi merupakan salah satu fokus utama dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, saya dapat katakan bahwa literasi sangat berpengaruh untuk kehidupan saya. Keterampilan literasi tak hanya merujuk pada keterampilan membaca dan menulis yang kita kenal, tetapi pada kemampuan menghitung, literasi digital, literasi budaya, literasi sains, serta pada kemampuan keterampilan seseorang dalam memecahkan permasalahan pada keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari bahwa kegiatan literasi sudah melekat pada setiap individu dalam berkegiatan. Namun penting dan perlu adanya penanaman yang lebih dalam sehingga dapat memperoleh manfaat yang bermakna bagi diri kita. Pembiasaan literasi adalah hal yang masih negara Indonesia gemparkan agar pelajar dan generasi bangsa terbiasa melaksanakan literasi, dalam hal ini demi memajukan negara Indonesia. Dapat saya katakan bahwa literasi sangat berpengaruh bagi diri saya. Manfaat literasi bagi saya yaitu untuk memahami pentingnya suatu ilmu yang saya pelajari bagi hidup saya. Ilmu tersebut dapat menjadi pedoman saya, membantu pekerjaan, serta dapat membagikannya kepada sesama. Dengan literasi, saya menjadi orang yang memiliki banyak ilmu, pengetahuan, serta wawasan,
sehingga dapat menumbuhkan saya menjadi sosok yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan meningkatkan value dalam diri saya. Sebagai calon guru profesional, literasi merupakan hal yang utama sebelum mengajarkan materi kepada siswa. Alasannya karena dalam mengajar kita tak hanya menyampaikan materi yang ada di buku panduan atau buku siswa dan buku guru, tetapi dengan ilmu dan wawasan yang luas, saya akan lebih paham bagaimana menyampaikan materi yang baik sehingga siswa dapat maksimal memperoleh materi ajar dan memenuhi kebutuhan belajarnya. Terlebih jika di suatu waktu siswa bertanya di luar materi yang kita ajarkan, karena pengetahuan kita yang masih sedikit sehingga kita tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Apakah tidak malu? Sebagai calon guru, hal apa sih yang ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai calon guru, hal yang dapat saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya yaitu melaksanakan pembiasaan literasi sebelum pelaksanaan pembelajaran. Siswa bebas membaca buku yang ia sukai, dapat berupa buku non-fiksi maupun buku fiksi. Misalnya untuk buku non-fiksi yaitu dapat berupa buku motivasi, buku resep makanan, buku yang dipelajari di sekolah maupun lain-lain. Untuk buku fiksi misalnya dapat berupa novel, komik, cerpen, atau menggunakan literasi digital yang marak disukai pelajar masa kini, yaitu dalam aplikasi Wattpad, Webtoon, e-book, dan lain sebagainya. Selain membaca, siswa juga bisa melaksanakan kegiatan literasi dengan menulis, yaitu siswa dibebaskan untuk membuat suatu karya yang ia sukai, bisa berupa cerita pendek, drama, menulis puisi, mengarang lagu, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, kegiatan literasi dapat dilakukan dengan siswa mendengarkan podcast seperti motivasi hidup, motivasi belajar, dan lain-lain. Untuk siswa dengan gaya belajar audiovisual dapat memirsa video motivasi, video pembelajaran, dan lain sebagainya di aplikasi YouTube. Tujuan utama dari kegiatan ini yaitu agar siswa terbiasa dan senang terlebih dahulu tanpa paksaan untuk melaksanakan kegiatan literasi, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan positif dan menjadi karakter yang tertanam pada diri mereka dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka untuk dapat dilakukan secara terus-menerus. Sekian hasil dari refleksivitas topik 5 aksi nyata literasi lintas mata pelajaran. Saya Ardia Nurul Khairiyah, mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.